Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rangkaian listrik ke-1, yaitu lanjutan dari minggu sebelumnya. Kita sudah bahas tentang hukum Kirchhoff pertama dan juga hukum Kirchhoff kedua. Hari ini untuk rangkaian listrik 1, kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau online. Saya membuat video ini untuk menjadi salah satu bahan untuk mengerjakan UTS nanti, karena pembagi tegangan, pembagi arus juga termasuk di dalam pembahasan UTS nantinya. Untuk pembagi ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pembagi tegangan. Nah, di dalam pembagi tegangan, untuk rangkaiannya adalah yaitu sumber tegangan. Ya, saya mohon maaf kalau gambarnya kurang baik. Saya minta tolong nanti ketika UTS ataupun UAS dan juga kuis, gambarnya diperbaiki atau diperbagus, karena agak susah untuk menggambar melalui komputer. Jadi seperti ini adalah I, kemudian di sini adalah sumber tegangan. Nah, yang kita ketahui adalah VR1, tegangan di R1 adalah pasti sama dengan I dikalikan R1. Kemudian tegangan di R2 atau VR2 sama dengan adalah I dikalikan R2. Yang kita ketahui bahwa R total itu sama dengan R1 ditambah R2. Maka dapat disimpulkan I di sini adalah V atau tegangan per R total, atau V sama dengan V per R1 ditambah R2. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa itu bisa dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama untuk VR1, untuk VR1 itu sama dengan I sama dengan I. I yang mana? Kita lihat I adalah I yang di sini itu bisa dicari dari tegangan dari VR2, maksud saya VR1 per R1. Tegangan yang mengalir di sini, arus yang mengalir di sini maksud saya, itu adalah sama juga dengan arus yang mengalir di R1. Sehingga arus yang mengalir di R1 adalah VR1 per R1. VR1 per R1. Bisa juga I yang di sana, sehingga VR1 per R1 sama dengan V per R1 ditambah R2. Karena arus yang mengalir di sini itu juga sama dengan V per R totalnya. Sehingga jika seperti ini dapat kita lihat bahwa VR1 itu sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikalikan V. Ini adalah untuk tegangan di R1.
bisa kita lihat bahwa tegangan DR1 yaitu tegangan, kalau saya gambarkan lagi agar lebih jelas. Sini R1, sini R2, di sini V. Tegangan R1 itu adalah tegangan yang terukur di sini. Ini bagian plusnya, di sini minusnya. Ini adalah tegangan R1. Sedangkan tegangan R2 ini namanya adalah VR1. Sedangkan R2, tegangan R2 adalah di sini, VR2. Jika kita lihat untuk VR2, kalau saya gambarkan lagi VR2, anggap saja ini gambarnya bagus. Kalau gambar saat UTS, UAS, ataupun kuis jangan seperti ini. Nah, untuk R2, di sini kita tahu di sini ada I yang mengalir. Maka sama seperti tadi, I sama dengan I. I yang ini adalah VR2 per R2. I yang ini adalah V per R1 tambah R2. Maka dapat disimpulkan VR2 adalah R2 per R1 tambah R2 dikalikan tegangan atau dikalikan tegangan sumbernya. Ya, ini untuk pembagi tegangan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada rangkaian seperti ini? Ini adalah R1, R2, kemudian R3. Dan ternyata VR1 itu sama dengan R1 per R1 tambah R2, kemudian tambah R3 dikalikan V. Kemudian VR2 itu sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah R3 dikalikan V. Kemudian ternyata VR3 sama dengan R3 per R1 tambah R2 tambah R3 dikalikan V. Kesamaannya menjadi seperti ini. Yang ingin saya lakukan untuk kalian adalah buktikan. Ini menjadi tugas nomor 1. Tugas nomor 1, yaitu buktikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan selanjutnya adalah pembagi. Kalau tadi ada pembagi tegangan, yang kedua adalah pembagi arus. Nah, di dalam pembagi arus, rangkaiannya sangat sederhana. Seperti ini adalah sumber arus. Sumber arus bebas, kemudian nilai R, kemudian
Ini R. Ini adalah R1 dan di sini adalah R2, sehingga di sini ada I1, kemudian di sini pun mengalir I2. Yang kita ketahui adalah dari hukum Kirchhoff tentang arus adalah sigma I sama dengan 0. Kalau di sini adalah I, sini I, maka I dikurang I1 dikurang I2 sama dengan 0. Maka I sama dengan I1 ditambah I2. Dan kita bisa lihat di sini ternyata R totalnya adalah berapa? Karena paralel adalah R1 dikali R2 per R1 tambah R2 untuk R totalnya. Nah, kita lihat VR1 yaitu tegangan di R1, tegangan di sini itu adalah I1 dikalikan VR1. Kemudian VR2 itu sama dengan I2 dikalikan VR2. Kita lihat dari dua persamaan ini hubungannya adalah paralel. Sehingga VR1 karena paralel adalah VR1 itu pasti sama dengan VR2 secara teoritis. Karena kalau paralel yang sama adalah tegangan. Sehingga VR1 sama dengan VR2. VR1 berapa? VR1 adalah I1 dikalikan I1 dikalikan R1 ya. I1 dikalikan R1. Ini I1 kali R1 ya, maaf. Dikali R1, saya ralat. I1 dikalikan R1 sama dengan VR2 adalah I2 dikalikan R2. Ini saya ralat, ini jadi saya hapus saja agar tidak membingungkan. Saya hapus. Ya. Ini adalah R1. Sini adalah R2. Di sini adalah R1. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Saya gambar ulang karena gambarnya di halaman selanjutnya. R1, R2. Sini ada I1, sini ada I2. Kemudian kita mencari I1, mencari I1. Nah, kalau kita mencari I1, maka yang dari yang tadi adalah VR1 sama dengan VR2. Berarti I1 dari VR1 maka I1 dikalikan R1. Ini adalah I2 dikalikan R2. Maka I1 dikalikan R1 sama dengan I2, ternyata I dikurang I1 dikalikan R2. Dari mana ini? Dari sigma I sama dengan 0, yaitu I dikurang I1
dikurang I2 sama dengan 0, maka I2, kita lihat di sini I2 sama dengan I dikurang I1. I dikurang I1. Maka setelah itu kita gabungkan yang ada I1-nya. I1 per I min I1 sama dengan R2 per R1. Kemudian kita invers saja. Maka jadilah I min I1 per I1 sama dengan R1 per R2. Ya, kemudian kita jadikan I per I1 itu ternyata dikurang 1 karena I1 per I1 sama dengan R1 per R2. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan. I per I1 sama dengan R1 per R2 ditambah 1. Ditambah 1 adalah R2 per R2. Maka bisa kita lihat I1 sama dengan I1 sama dengan oh ya, I1 jadinya sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikalikan I. Ini adalah persamaan untuk I1. I1 adalah arus yang mengalir di R1. Bagaimana dengan mencari I2? Mencari I2 sama saja, yaitu saya langsung saja I dikurang I2 dikalikan R1 sama dengan I2 dikalikan R2. Maka hasilnya sama saja, I dikurang I2 per I2 sama dengan R2 per R1. Kemudian maka I per I2 sama dengan R2 plus R1 per R1. Maka I2 sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikalikan I. Yaitu arus total yang mengalir pada rangkaian. Jadi seperti ini. Nah, selain itu juga ternyata ada lagi rangkaian yang seperti ini. Ya. Ini sumber tegangan, kemudian saya punya 3 resistor yang saling paralel. Yaitu kita sebut R1, R2, kemudian R3. Di sini adalah I total. Ya, itu adalah I. Maka yang di sini adalah I1. Kemudian yang mengalir di sini adalah I2. Yang mengalir di sini adalah I3. Maka I1 sama dengan R total per R1 dikalikan I.
Kemudian I2 sama dengan R total per R2 dikalikan I. Kemudian I3 sama dengan R total per R3 dikalikan I. Dari ketiga persamaan ini, saya minta kalian untuk buktikan. Apakah terbukti atau tidak? Buktikan. Ini nomor 2. Buktikan. Kemudian untuk melengkapi tugas kalian, baru 2 nomor. Nah, jadi ada, yaitu buktikan untuk pembagi tegangan. Kemudian yang kedua adalah buktikan untuk pembagi arus. Nah, kemudian saya punya juga untuk tugas yang lain, yaitu nomor 3, yaitu ketika saya punya rangkaian seperti ini adalah 10 ohm, kemudian kita buat seperti ini, kemudian buat juga seperti ini adalah 25 ohm, ini adalah 10 ohm, kemudian seperti ini, nah ini seperti ini ya, ini adalah 30 ohm, kemudian di sini 20 ohm. Nomor 4 plus minus 5 volt, ini 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Oke, ini cari R total. Kemudian yang ini tentukan A, R total. Kemudian yang B, I total. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini adalah 15 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Tentukan R total. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini adalah R, ini adalah R, ini adalah R. Tentukan R total. Saya kira ini yang terakhir, nomor 7.
RAB. Jika nilai semua R adalah 2R. Jadi maksudnya ini 2R, ini 2R, ini 2R, ini 2R, sini juga 2R, sini 2R. Ya, saya rasa cukup untuk materi tentang pembagi arus dan juga pembagi tegangan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang analisis node, mesh, dan juga superposisi. Dan juga pesan saya adalah tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan pembelajaran kita terus kita lakukan semaksimal mungkin. Saya pikir itu dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan tugasnya itu dikumpul secara online, yaitu di dalam Google Drive yang sudah disiapkan, yang bisa mengakses hanya ketua kelas saja. Oleh karena itu, semua scan-scanan dari tugas kalian itu dikumpulkan melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan menguploadnya ke dalam Google Drive yang telah disediakan. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk perhatian kalian. Stay healthy, tetap sehat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.